Aku duduk di meja sudut, menatap keluar jendela buram yang dihinggapi lalat, dan berpikir bahwa tanah air yang pernah aku sumpah untuk bela, kini tak lagi ada. Lalu, pintu depan terbanting terbuka. Seorang wanita tua terhuyung masuk. Dia terengah-engah. Mantel kain tuanya basah oleh gerimis. Rambut berubahnya menempel pada wajah yang pucat. Dia menatap nanar ke sekeliling ruangan yang kosong, melihatku, melihat jaket lorengku yang pudar tanpa tanda pangkat, dan bergegas menuju mejaku. Jari-jarinya mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang tak wajar, dan dia berbisik, menatap langsung ke mataku dengan pandangan panik yang putus asa. "Nak, ibu mohon, mereka akan masuk sekarang. Beritahu orang-orang berseragam itu bahwa kamu baru saja pulang, dan aku adalah ibumu." 10 detik kemudian, sebuah mobil patroli melaju ke arah kedai dengan decit ban yang memekakan telinga. Pintu logam yang berat dibanting. Dan pada momen itu, aku sadar bahwa perangkuku belum berakhir. Perangkuku baru saja dimulai. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silakan berlangganan saluran ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita mulai. Musim hujan tahun 98. Aku baru pulang sebulan yang lalu. Mantan marinir. 5 tahun berdinas, di titik-titik konflik, penugasan yang tidak pernah masuk koran. Aku kembali ke kota kelahiranku dan mendapati bahwa aku tidak punya tempat untuk pulang. Orang tua sudah lama tiada. Teman-teman kalau tidak hancur karena minuman, ia beralih menjadi preman, mengenakan jaket kulit dan kalung emas. Apartemenku kosong melompong, kuncinya sudah dijebol. Seseorang telah menjarahnya saat aku bertugas. Aku adalah hantu, dalam balutan loreng yang pudar, seorang pria dengan keahlian yang tidak ada gunanya di dunia di mana musuh justru mengantongi lencana aparat. Aku menumpang kendaraan umum tanpa tujuan pasti. Hanya bergerak, mencoba mencari setitik makna, setitik pijakan. Pagi itu aku berhenti di kedai pinggir jalan ini, memesan teh yang rasanya seperti air karat, dan hanya duduk mendengarkan dengung monoton dari lemari es di belakang meja kasir. Penjaga kedai, pria bertubuh tambun dengan mata yang terus bergerak gelisah, mengelap gelas dengan kain kotor dan berpura-pura aku tidak ada. Di meja sebelah, seseorang meninggalkan koran yang lecek. Di halaman depan, tertulis nilai tukar dolar yang melonjak 2 kali lipat dalam seminggu. Realitas baru dalam bentuk angka. Dan saat itulah dia muncul, Ibu Ningsih. Waktu itu aku belum tahu namanya. Aku hanya melihat seorang wanita tua yang didorong hingga ke batas kewarasannya. Dia mendekap erat sebuah tas belanja usang di dadanya. Begitu erat, seolah nyawanya bergantung pada benda itu. Dan seperti yang terbukti kemudian, memang begitulah kenyataannya. Ketika dia mencengkeram lenganku dan mengucapkan kata-kata itu, "Sebut aku ibu," ada sesuatu yang berbunyi klik di dalam diriku. Aku tidak punya ibu sejak usia 15 tahun. Dan suara wanita tak dikenal ini, yang gemetar dan memohon, menembus zirah tebal yang telah kubangun bertahun-tahun. Aku tidak mengajukan pertanyaan, hanya mengangguk, menutupi tangannya yang dingin dan gemetar dengan telapak tanganku, dan berkata pelan, "Duduklah, minum tehku, dan tatap saja cangkir ini." Dia menjatuhkan diri di kursi di hadapanku, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pada detik yang sama, pintu depan kembali terbuka. 3 orang masuk. Secara formal, mereka adalah aparat penegak hukum. Mereka mengenakan jaket seragam abu-abu, sabuk kulit dengan senjata standar. Namun mereka memakai seragam itu bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai penguasa di wilayah taklukan. Jaket mereka tak dikancingkan, memperlihatkan kaos oblong yang tidak sesuai aturan. Wajah mereka kenyang, arogan, dengan tatapan yang dingin dan menilai. Mereka terbiasa melihat orang lain hanya sebagai sesuatu yang bisa diperas. Sang komandan, seorang kapten dengan rahang kokoh dan bekas luka dalam di atas alisnya, langsung menatap meja kami. Dia berjalan dengan langkah mengangkang yang penuh percaya diri.
Begitulah cara berjalan orang-orang yang terbiasa melihat orang lain menyingkir dari hadapan mereka. Penjaga kedai menyusut di balik mejanya, seolah ingin amblas ditelan bumi. Dia mengenal mereka dan ketakutan setengah mati. Ketiga aparat itu berjalan santai ke arah kami dengan gaya seorang majikan. Sepatu bot berat mereka bergemal menapak ubin kedai yang kotor. Sang kapten berhenti 1 meter dari meja. 2 anak buahnya berdiri sedikit di belakang, menghalangi jalan keluar. Ketegangan yang kental dan mencekam menggantung di udara. Tercium bau minyak wangi murahan, alkohol basi, dan jaket kulit basah. "Nah, selamat pagi, Ibu Ningsih." Suara kapten itu serak, malas, dengan nada mengejek. "Mau pergi jauh? Kami mencarimu ke seluruh penjuru distrik." Kolonel khawatir, katanya tidak baik orang tua jalan-jalan sendirian di cuaca begini. Kesehatan bisa menurun, jantung bisa tiba-tiba berhenti, atau malah ketabrak mobil. Wanita di depanku tersentak begitu keras hingga teh tumpah dari cangkir ke atas meja. Dia tidak mengangkat matanya, hanya semakin erat mencengkeram tali tasnya. "Hei, aku sedang bicara denganmu, Nyonya tua." Kapten itu melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah mantelnya. Tanganku menahan pergelangan tangannya di udara. Aku tidak mengeluarkan tenaga ekstra, hanya mengunci tangannya dengan blok yang keras. Kapten itu menatapku dengan terkejut, seolah baru menyadari ada orang lain yang duduk di meja itu. "Singkirkan tanganmu," kataku dengan suara datar dan pelan. Begitulah cara orang yang tidak punya beban kehilangan berbicara. Kapten itu menyipitkan mata. Kilat amarah menyala di matanya. Dia terbiasa dengan kepatuhan, terbiasa melihat orang merayap di hadapannya. Dan kini seorang gelandangan berbaju loreng berani mendiktenya. "Siapa kau?" desisnya, mencoba menarik tangannya. Tapi cengkeramanku mengunci mati. Aku menekan sedikit titik nyeri di antara tendonnya. Wajah kapten itu berkerut menahan sakit. "Aku putranya," jawabku, menatap tepat ke manik matanya. "Baru saja pulang bertugas. Ibu menjemputku. Kami sedang minum teh, dan kami tidak suka tata kramamu." 2 aparat di belakang kapten menegang. Salah satu dari mereka, yang masih muda dan terlihat gugup, meletakkan telapak tangannya di sarung pistol. "Putra?" Kapten itu menyeringai miring, meski keraguan mulai muncul di matanya. Dia bisa merasakan kekuatanku, merasa bahwa di depannya bukan sekadar orang lewat biasa. Dia tidak punya putra. Putranya sudah mati di sel 3 hari yang lalu, dan wanita tua bangka ini mencuri dokumen negara. "Jadi lepaskan tanganmu sebelum kupatahkan, dan pergi dari sini, atau kau akan berbaring di sebelah putranya." Dia membuat kesalahan fatal. Dia mencoba menarik tangannya dengan sentakan kasar, sekaligus mencondongkan tubuh ke depan untuk memukul wajahku dengan tangannya yang bebas. Waktu melambat. Aku tidak berdiri, tidak membuang waktu sedetik pun. Aku menarik tangannya yang terkunci ke arahku dan ke bawah, menghancurkan pusat keseimbangannya, dan secara bersamaan mendaratkan pukulan pendek dengan pangkal telapak tangan ke tenggorokannya. Bukan pukulan mematikan. Aku mengontrol tenaganya, tapi cukup untuk membuat kapten itu kehilangan keseimbangan, merosot, dan jatuh berlutut dengan keras sambil memegangi lehernya dengan panik. Aparat kedua, yang terlihat gugup tadi, menyentak pistol dari sarungnya. Aku menendang meja, menumbangkannya tepat ke arah kapten, dan dalam satu gerakan mulus keluar dari garis tembak. Aparat itu baru sempat mengeluarkan senjata ketika aku sudah berada tepat di hadapannya, menghantamkan lengan bawahku ke sisi dalam sikunya. Pistol terlempar dari jari-jarinya dan bergemerincing jatuh ke lantai. Seketika itu juga lututku menghantam pahanya. Terdengar bunyi patahan yang tumpul. Aparat itu berteriak, kakinya terlipat, dan dia ambruk ke ubin yang kotor. Yang ketiga adalah yang paling besar. Dia tidak repot-repot mencabut senjata, melainkan menerjangku dengan tangan kosong, mencoba menindihku dengan berat badannya. Aku merunduk menghindari pukulan lebarnya,
melangkah ke belakang punggungnya, dan menguncinya dalam kuncian led. Aku berjongkok di depannya, menarik pistol standar dari sarungnya, memeriksa magasin, memasukkan peluru ke dalam kamar senjata, dan menyalakan pengamannya. Kuselipkan pistol itu di pinggangku. Aku menggeledah saku-sakunya, menemukan kunci mobil patroli dan segepok uang kertas lecek. Uang itu juga kuambil. Di jalanan, setiap perak akan sangat berguna. Aku menoleh pada wanita itu. Ibu Ningsih duduk menempel pada sandaran kursi. Matanya membelalak, penuh teror. Dia menatapku seolah aku bukan penyelamat, melainkan sesuatu yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Dan dalam beberapa hal, dia benar. Pada detik-detik itu, aku sendiri hampir tak mengenali diriku. Tubuhku bergerak otomatis, digerakkan oleh refleks yang ditanamkan bertahun-tahun. Sementara kepalaku sedingin es dan kosong. Berdiri, kataku pelan, dan dia langsung patuh. Kita harus pergi sekarang. Aku memegang sikunya. Jia mendekap, era Tasnia. Kami keluar dari kedai menembus hujan gerimis yang dingin. Setelah udara pengap di dalam, udara luar terasa begitu bersih hingga membuat pusing. Mobil patroli itu terparkir di pinggir jalan. Mesinnya menderu-pelan. Wiper bergerak ritmis menyapu air dari kaca depan. Aku membuka pintu penumpang, membantu wanita itu naik, memutari mobil, dan duduk di balik kemudi. Aku memasukkan gigi, menginjak pedal gas. Kendaraan berat itu melesat, memercikkan lumpur, dan kami melaju menyusuri jalan rusak menjauh dari kedai. Di kaca spion, kedai itu mengecil dengan cepat hingga menjadi titik kotor di pinggir jalan, lalu menghilang sepenuhnya. Kami berkendara dalam diam selama 10 menit. Hujan semakin deras, mengubah pemandangan menjadi noda abu-abu yang buram. Aku tidak melepaskan pandangan dari kaca spion. Belum ada yang mengejar, tapi aku tahu ini hanya masalah waktu. Kapten itu akan segera sadar, meraih radio komunikasi, dan perburuan yang sesungguhnya akan dimulai. Siapa mereka? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Ibu Ningsih duduk meringkuk. Dia gemetar, entah karena kedinginan atau karena trauma yang baru saja dialaminya. Dia menatapku, air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi suaranya tiba-tiba mendapatkan ketegasan yang tak terduga. Putraku, Satria, dia adalah seorang penyidik di sini, di Kepolisian Resort District. Dia anak yang jujur, selalu berdiri untuk kebenaran. Aku sudah bilang padanya, Apos, Satria, jangan ikut campur, zaman sekarang sedang kacau, kau akan dihabisi, Apos. Tapi dia tertawa, dia bilang jika semua orang takut, lalu siapa yang tersisa? Dia terdiam, mengusap air matanya dengan tangan yang gemetar. Aku tidak mendesanya. Aku mengerti bahwa saat ini dia berbicara bukan hanya untukku. Dia menyuarakan rasa sakitnya agar tidak menjadi gila. Setengah tahun yang lalu dia mulai menyelidiki Komandan Kepolisian Resor, Kolonel Baskoro. Baskoro ini, dia adalah raja dan dewa di sini. Bekerja sama dengan sindikat kriminal lokal. Mereka menjarah gudang-gudang militer yang dibubarkan. Senjata, amunisi, peralatan. Semuanya mengalir ke tangan preman, dan uangnya mengendap di rekening Baskoro. Satria menemukan dokumen-dokumen, menemukan nomor rekening gelap, merekam percakapan di kaset audio. Dia ingin menyerahkan semuanya ke Jakarta, ke struktur Kementerian Pusat, karena aparat lokal tidak bisa dipercaya. Semuanya sudah dibeli dari bawah sampai atas. Suaranya pecah menjadi isakan pelan yang menyayat hati. Mereka tahu, ada yang berkhianat. 3 hari yang lalu dia ditangkap di tengah jalan, dituduh menerima suap, uang ditanam di barang buktinya. Dan menjelang malam mereka meneleponku dan mengatakan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Satriaku bunuh diri. Dia orang yang taat beragama. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Mereka menghabisinya, aku tahu. Ketika mereka menyerahkan jenazahnya padaku, tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Memar dan luka lecet disamarkan,
Mereka pikir aku tidak akan menyadarinya. Tapi aku ini ibunya, aku hafal setiap sentimeter tubuhnya sejak dia lahir. Dia meledak dalam tangis, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Aku mencengkeram kemudi lebih erat. Rahangku mengeras hingga gigiku gemeretak. Seorang penyidik jujur, dihancurkan oleh aparat busuk yang menjual senjata militer kepada preman. Senjata yang nantinya digunakan untuk melukai pemuda-pemuda sepertiku. Di dalam diriku, nyala api yang dingin dan rata mulai berkobar. Bukan kemarahan. Kemarahan hanya membutakan. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang berat dan tak terhindarkan, seperti sebuah vonis hukuman. Lalu apa isi tas itu? Tanyaku, menunjuk tas besar yang dipeluknya. Bukti-bukti. Dia menggang ke kepalanya. Satria sudah punya firasat mereka akan datang. Dia menyembunyikan semua kaset dan kertas di rumah tua kami di bawah lantai kayu. Dia bilang padaku, "Apos, Ibu, kalau terjadi sesuatu padaku, ambil ini dan larilah ke Jakarta. Ada seseorang di sana, teman lamanya di akademi. Dia sekarang bekerja di kementerian. Hanya dia yang bisa dipercaya, Apos." Aku pergi ke rumah itu pagi ini, mengambilnya. Tapi mereka sepertinya sudah mengawasi. Baskoro sadar Satria belum sempat mengirim bukti itu, sadar bahwa dokumen itu ada padaku, dan dia melepaskan anjing-anjing pelacaknya. Aku mendengarkan, dan gambaran itu tersusun menjadi satu kesatuan yang mematikan. Kami berada di mobil polisi. Bersamaku ada seorang wanita tua yang membawa bukti yang bisa menghancurkan seorang kolonel yang terikat dengan kejahatan terorganisir. Kolonel itu menguasai seluruh kepolisian distrik, ditambah preman-preman yang ada di bawah kendalinya. Mereka akan memblokir semua jalan raya, mendirikan pos pemeriksaan, memeriksa setiap mobil, setiap kereta api, setiap angkutan umum. Bagi mereka, kami adalah target yang harus disingkirkan dengan cara apapun, dan dokumen itu harus dihancurkan. Dan pada saat itu, radio di mobil patroli menyala. Menembus suara statis, terdengar suara kasar petugas piket. Perhatian untuk semua pos. Perhatian untuk semua pos. Penyergapan. Di jalur Pantura, dekat kedai nyaman, terjadi penyerangan terhadap anggota kepolisian. Tersangka pria, perkiraan usia 25 hingga 30 tahun, mengenakan seragam loreng, bersenjata, sangat berbahaya. Bergerak menggunakan kendaraan dinas nomor lambung. Aku mengulurkan tangan dan mematikan radio. Kesunyian kembali menyelimuti kabin. Hanya suara hujan dan deru mesin. Ibu Ningsih menatapku dengan mata terbelalak. Dia mengerti apa yang telah terjadi. Mengerti bahwa dia telah menyeretku ke dalam permainan maut. "Nak," bisiknya, "apa yang sudah kulakukan? Kamu harus pergi. Tinggalkan aku, tinggalkan mobil ini dan larilah lewat hutan. Mereka tidak akan menemukanmu. Sedangkan aku sudah tidak peduli. Satria sudah tidak ada, aku tidak punya alasan lagi." Diam petangku. Tidak kasar, tapi tegas. Tidak ada yang akan meninggalkan siapapun. Aku memutar kemudi, keluar dari jalan beraspal menuju jalan tanah berlumpur yang mengarah ke hutan lebat. Kami harus menyingkirkan mobil ini. Mobil patroli dengan plat dinas adalah suar yang menyala. Kami harus menghilang, lalu mulai bergerak menuju Jakarta melalui jalur tikus. Aku menghentikan mobil di jurang dangkal yang tersembunyi di balik semak belukar yang lebat, mematikan mesin, mencabut kunci, dan memeriksa pistol rampasan. 8 peluru. Sedikit, tapi cukup untuk permulaan. Dari laji dashboard aku mengambil senter, pisau lipat, dan kompas militer tua. Dari bawah kursi aku menarik jaket terpal bekas. Akan berguna untuk Ibu Ningsih. Mantelnya sudah basah kuyup. Aku menoleh padanya. Dia menatapku dengan campuran antara harapan dan ketakutan. Di matanya, aku melihat cerminan nasibku sendiri. Aku kembali ke negara di mana aku tak lagi punya tempat, di mana tak ada seorang pun yang membutuhkanku. Tapi sekarang, di hutan yang membeku ini,
Menatap ibu dari seorang pria jujur yang dibunuh karena kebenaran, aku menemukan tujuan. Negaraku mungkin telah di suatu tempat di kejauhan, di jalan raya, sirene sudah mulai meraung. Perburuan telah dimulai. Kolonel Baskoro telah melepaskan anjing-anjing penjaganya. Mereka pikir mereka sedang menyudutkan seorang wanita tua yang ketakutan dan seorang gelandangan acak. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Aku membantu Ibu Ningsi keluar dari mobil, menyampirkan jaket terpal ke bahunya. Kami melangkah masuk ke dalam belukar, meninggalkan jalan raya, hukum, dan kehidupan masa lalu di belakang kami. Di depan membentang ratusan kilometer untuk bertahan hidup, menahan dingin, ketakutan, dan darah. Perjalanan panjang melintasi negara yang hancur. Perjalanan di mana aku harus memanggil kembali semua hal yang pernah diajarkan kepadaku. Kami berjalan semakin jauh ke dalam hutan, dan raung sirene di belakang kami menyatu dengan suara angin. Itu adalah hari pertama dari jalan panjang kami. Jalan yang tidak akan mengizinkan semua orang kembali dengan selamat. Hutan menyambut kami dengan kesunyian yang lembab dan bermusuhan. Tetesan air yang berat jatuh dari dahan-dahan gundul dan menghantam dedaunan mati dengan suara monoton dan tumpul. Kami sudah berjalan selama 3 jam. Aku membuka jalur sedemikian rupa agar kami tersembunyi oleh belukar lebat, menghindari tempat terbuka dan jalan setapak. Hujan, yang awalnya terasa seperti kutukan yang dingin dan menusuk tulang, kenyataannya adalah sekutu utama kami. Hujan menghapus jejak, menekan bau ke tanah, dan membuat kerja anjing pelacak nyaris mustahil. Ibu Ningsi bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Bagi seorang wanita tua yang baru saja kehilangan putra satu-satunya dan kini berada di bawah bidikan sekawanan kriminal, jalan paksa menembus lumpur ini adalah siksaan. Dia bernapas dengan berat, tersandung akar yang tersembunyi di bawah dedaunan basah. Tapi tidak sekalipun dia mengeluh. Tidak ada satu erangan pun, dia hanya terus mendekap erat tas dokumennya di dada. Pada kilometer kedua, aku mengambil alih beban itu tanpa bicara. Tas itu ternyata di luar dugaan sangat berat. Namun beratnya bukan sekadar fisik. Di dalamnya terbaring kebenaran. Kebenaran yang membuat seorang penyidik jujur disiksa sampai mati di selnya. Dan kini membuat kami diburu seperti binatang buas. Suhu udara turun drastis. Malam hari tidak pernah memaafkan kesalahan, dan pakaian basah menyedot panas dari tubuh lebih cepat dari hembusan angin. Aku tahu, Ibu Ningsi tidak akan bertahan sampai pagi. Hipotermia akan membunuhnya lebih pasti daripada peluru anak buah Baskoro. Kami butuh tempat berlindung, tempat kering di mana kami bisa mengatur napas dan setidaknya sedikit menghangatkan diri. Menjelang tengah malam, pepohonan mulai merenggang. Di depan, menembus tirai hujan dan kabut, muncul siluet-siluet bersudut yang hancur. Aku menghentikan Ibu Ningsi dengan isyarat tangan, menyuruhnya bersembunyi di balik batang pohon pinus yang tumbang. Aku sendiri bergerak maju tanpa suara untuk mengintai. Itu adalah bekas pabrik penggergajian kayu yang sudah lama ditinggalkan. Bangkai traktor karatan tertanam di tanah seperti monumen dari era yang telah lewat. Barak-barak kayu yang setengah lapuk menganga dengan jendela-jendela yang pecah. Tempat itu tampak mati, tapi mataku yang terlatih oleh penugasan militer menangkap detail yang akan dilewatkan orang biasa. Dari cerobong salah satu barak di ujung yang kondisinya paling utuh, mengepul asap tipis yang nyaris tak terlihat. Dan di dekatnya, di bawah kanopi asbes yang menghitam, terparkir 2 kendaraan. Sebuah jeep tua dan mobil patroli polisi. Mereka sudah ada di sini. Baskoro bergerak cepat dan dalam skala besar. Dia tidak hanya mengerahkan regu piket untuk mengejar. Dia membangunkan semua orang yang makan dari tangannya. Polisi dan preman bekerja sama dalam satu ikatan, menyisir area, memblokir titik-titik persimpangan dan fasilitas terbengkalai di mana buronan mungkin mencari tempat sembunyi. Aku merayap lebih dekat, meluncur di antara bayang-bayang, menyatu dengan lumpur dan logam berkarat, mengintip melalui celah jendela yang dipaku. Di dalam,
Mengelilingi tungku api buatan yang menyala, duduk 4 orang, 2 berseragam polisi, 2 berjaket kulit. Di atas meja ada botol minuman keras yang sudah terbuka, potongan daging, dan roti keras. Di dekat mereka tergeletak senapan pompa dan senapan serbu laras pendek. Mereka tertawa, memutar gelas gilir, merasa menjadi penguasa keadaan. Dari balik celah papan kayu yang renggang, terdengar potongan percakapan. Salah satu preman, berbadan besar dengan kepala pelontos, mengeluh tentang cuaca dan bagaimana mereka harus menginjak lumpur hanya demi seorang nenek tua. Polisi berpangkat Letnan 1 menjawab bahwa untuk nenek tua ini, Kolonel Baskoro menjanjikan $10.000. Uang yang sangat besar dan tak masuk akal untuk masa itu. Dengan uang sebesar itu di daerah ini, orang bisa membumi hanguskan satu desa penuh, apalagi hanya untuk menemukan 2 buronan. Aku mundur kembali ke kegelapan. Aku punya pistol rampasan dengan 8 peluru. Menghadapi 4 orang yang sedang lengah di ruang tertutup, itu lebih dari cukup. Aku bisa masuk dan menghabisi mereka semua dalam 3 detik. Tapi suara tembakan di keheningan malam akan terdengar hingga berkilo-kilometer dan menjadi suar bagi semua kelompok pencari lainnya di wilayah ini. Aku harus bertindak dengan cara lain. Aku butuh perbekalan mereka, pakaian hangat untuk Ibu Ningsih, dan yang terpenting, radio komunikasi untuk menyadap pembicaraan mereka. Aku mengendap-endap di pintu belakang barak, mengubah diriku menjadi bagian dari malam yang basah dan dingin. Aku harus menunggu sekitar 20 menit. Akhirnya, pintu berderit terbuka. Salah satu preman keluar untuk buang air. Dia menggigil kedinginan, menyampirkan mantel tebal di bahunya, dan sambil bersiul menyanyikan nada sumbang, dia berjalan menjauh menuju tumpukan kayu busuk. Dia bahkan tidak sadar apa yang terjadi. Aku muncul di belakangnya. Tangan kiriku meluncur menutupi mulut dan dagunya, meredam suara apapun. Tangan kananku mengunci lehernya, memutus aliran arteri karotis. Dia tersentak, mencoba memukul dengan sikunya, tapi aku menekannya erat ke tubuhku, menghilangkan keseimbangan dan titik tumpunya. Pergulatan itu hanya berlangsung beberapa detik. Kepanikan di matanya berubah menjadi kekosongan saat perlawanannya benar-benar padam. Dia lunglai di pelukanku. Aku menurunkannya perlahan ke tanah basah. Aku menggeledahnya dengan cepat, melepas mantel tebalnya, mengambil pistol dari pinggangnya beserta magasin penuh, pisau lipat, dan radio komunikasi ringkas. Aku bahkan mengambil termos kecilnya, tercium aroma teh panas dari sana. Kemudian, aku menyembunyikan musuh yang tak sadarkan diri itu ke dalam selokan drainase yang dalam dan menutupinya dengan dahan-dahan. Mereka tidak akan menemukannya sampai pagi, dan ketika mereka menyadarinya, mereka akan mengira dia pergi entah kemana atau tertidur mabuk di hutan. Sekembalinya ke tempat Ibu Ningsih, aku menemukannya dalam kondisi setengah pingsan. Dia duduk bersandar di pohon pinus, tubuhnya bergetar hebat. Aku menyelimutinya dengan mantel kering yang berbau tembakau asing, dan meminumkan beberapa teguk teh hangat dari termos rampasan ke mulutnya. Dia menggenggam tanganku, lemah tapi penuh rasa terima kasih. Kami mengitari bara kelompok penyergap itu dalam busur yang lebar dan masuk lebih dalam ke bagian belakang area penggergajian. Di sana aku menemukan apa yang kucari. Sebuah bunker beton tua yang dulunya digunakan sebagai gudang penyimpanan. Pintunya sudah lama membusuk, tapi di dalamnya kering dan tidak ada angin yang masuk. Aku mendudukkan Ibu Ningsih di atas peti kayu yang terbalik, mengumpulkan sedikit serpihan kayu kering dan kulit kayu di bagian dalam bunker, lalu menyalakan api kecil yang nyaris tanpa asap. Panasnya tidak akan cukup untuk benar-benar menghangatkan badan, tapi cukup untuk mengeringkan tangan dan memberikan setidaknya ilusi keamanan. Ibu Ningsih menatap api dengan pandangan tak berkedip. Mantel itu kebesaran untuknya. Dia tenggelam di dalamnya, terlihat sangat kecil dan rapuh. "Kenapa kamu melakukan ini, Nak Arya?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya menguat, berani gemetar. "Kamu bisa saja pergi. Kamu terlatih,
Kamu masih muda, kamu tidak butuh perang milik orang lain ini. Sedangkan ibu sudah cukup hidup. Aku melemparkan ranting kering ke dalam api. Jari-jarinya kering dan hangat. Kamu tidak punya siapa-siapa, ibumu? Aku menggelengkan kepala. Ibu meninggal saat aku berumur 15 tahun. Aku tidak ingat ayahku. Dibesarkan di panti asuhan, lalu masuk militer. Militer menjadi keluargaku. Dan sekarang aku hanyalah alat yang mereka lupa carikan kegunaannya. Ibu Ningsi menatapku dengan kelembutan yang begitu dalam dan menusuk hingga membuatku merasa tak nyaman. Dalam tatapan itu tidak ada ketakutan, tidak ada belas kasihan, hanya pengertian seorang ibu, pemahaman yang membuatmu ingin memalingkan wajah namun tak sanggup melakukannya. Satriaku juga seperti itu, katanya pelan. Tertutup, keras kepala. Selalu merasa dia harus menyelamatkan seluruh dunia. Ketika dia menemukan dokumen-dokumen tentang Baskoro, aku memohon padanya untuk berhenti. Aku bilang, Apos, satu orang tidak akan menang melawan pasukan, kau akan dihancurkan, diinjak-injak Apos. Dia terus maju sampai akhir, dan mereka membunuhnya. Sebulir air mata meluncur di pipinya yang keriput, berkilau tertimpa cahaya api. Ketika aku berlari masuk ke kedai itu, aku berpikir, Apos, selesai sudah, ini akhirnya, Apos. Aku melihatmu, matamu. Ada kekosongan di sana? Nak, kekosongan sedingin es yang mengerikan. Tapi ketika kamu memegang tanganku, aku tahu kamu masih hidup. Kamu punya hati yang baik, nak. Sedalam apapun kamu mencoba menyembunyikannya di balik seragam dan kekerasan ini, kamu bukan alat, kamu manusia. Dan sekarang kamu mempertaruhkan nyawamu demi wanita yang baru pertama kali kamu temui seumur hidupmu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan gumpalan keras menyumbat tenggorokanku. Aku terbiasa kehilangan kawan seperjuangan, terbiasa melihat kematian dalam wujudnya yang paling buruk. Tapi aku sudah tidak terbiasa dengan kehangatan manusia yang sederhana, tidak terbiasa dengan kenyataan bahwa seseorang bisa menatapku bukan sebagai unit tempur, melainkan sebagai seorang anak. Kita akan sampai ke Jakarta, kataku tegas, menatap matanya. Putra ibu tidak mati sia-sia. Dokumen ini akan sampai ke meja yang tepat. Aku bersumpah. Aku menyalakan radio rampasan, mengecilkan suaranya hingga batas minimum. Saluran itu dipenuhi dengan laporan-laporan pendek yang kaku. Baskoro sedang memperketat kepungan. Mereka telah memblokir semua jalan raya keluar dari distrik, menempatkan pos-pos di stasiun kereta. Kolonel itu tahu, berjalan kaki tidak akan membawa kami jauh. Satu-satunya harapan kami adalah menyeberangi sungai yang membelah distrik, dan mencapai stasiun bongkar muat di luar wilayah kekuasaannya. Di sana kami bisa melompat ke kereta barang yang menuju Jakarta. Tapi sungai itu masih berjarak 15 km melintasi medan yang berat. Kami mulai bergerak 2 jam sebelum fajar. Hujan telah berhenti, namun digantikan oleh kabut pagi yang pekat seperti susu. Kabut itu merayap di atas tanah, tersangkut di semak-semak dan pepohonan, mengubah hutan menjadi labirin abu-abu. Kabut itu menyembunyikan kami, tapi kami juga bisa menabrak patroli tepat di depan hidung sebelum sempat bereaksi. Kami berjalan perlahan. Aku terus-menerus memeriksa kompas, membawa kami memutar menghindari perkampungan dan lahan warga. Ibu Ningsi berjalan di belakangku tanpa suara, terbungkus mantel besar. Ketahanannya luar biasa. Di dalam wanita ini ada tulang punggung yang ditempa dari cinta pada putranya yang telah tiada dan kehausan akan keadilan. Dia tidak mengeluh, tidak meminta istirahat. Hanya terus berjalan dengan keras kepala, selangkah demi selangkah. Pukul 8 pagi kami tiba di tepi sungai. Airnya berwarna kelabu timah, berarus berat dan sedingin es. Berenang menyeberanginya berarti mati konyol karena kedinginan. Satu-satunya jalan penyeberangan di kuadran ini adalah jembatan mobil tua. Aku meninggalkan Ibu Ningsi di semak ilalang dan merayap mendekati tanggul untuk menilai situasi. Kabut sedikit menipis,
Dan apa yang kulihat langsung menghancurkan rencana kami. Jembatan itu diblokir total. Di pintu masuk berdiri 2 mobil patroli dengan lampu rotator yang menyala. Sebuah truk militer melintang menutup jalan. Orang-orang bersenjata mondar-mandir di sekitarnya. Mereka bukan sekadar polisi penjaga biasa. Aku melihat pasukan dengan perlengkapan taktis menenteng senapan serbu. Baskoro telah menyewa pasukan khusus atau tentara bayaran. Pemimpin blokade itu adalah seorang pria tinggi besar mengenakan mantel kulit hitam. Dia berdiri di depan kap truk sambil merokok, menatap ke arah tepi sungai kami. Bahkan dari jauh, memancar kekejaman predator buas dari dirinya. Radio di pinggangku berdesi sepelan, Mayor Bima di sini. Kuadran 1 dan 2 bersih, jembatan ditutup rapat. Lalat pun tak akan bisa lewat. Kolonel, mereka pasti ada di tepi sungai ini. Aku perintahkan penyisiran total. Anjing pelacak sudah mencium jejak dari bekas pabrik kayu. Darkem membeku. Anjing pelacak. Hujan telah berhenti, dan sekarang unit K9 melepaskan anjing pelacak mengikuti jejak baru kami dari tempat aku melumpuhkan preman itu semalam. Mereka tepat di belakang kami. Waktu sudah habis. Aku kembali ke tempat Ibu Ningsih. Jembatan ditutup. Mereka mencari kita dengan anjing, kataku singkat, membantunya berdiri. Kita bergerak ke hilir. Di sana seharusnya ada rel kereta tua yang mengarah ke zona industri. Kami bergerak menyusuri tepi sungai, mempercepat langkah. Kabut mulai menipis di bawah sinar matahari pagi yang dingin. Hutan di belakang kami mulai dipenuhi suara. Awalnya hanya suara ranting patah yang sayup-sayup, lalu suara-suara orang yang tertahan. Dan akhirnya, suara yang paling kutakuti. Gonggongan serak anjing gembala Jerman dari kejauhan. Mereka telah menemukan jejak segar kami. Adrenalin membanjiri daraku. Aku meraih tangan Ibu Ningsih, memaksanya berjalan lebih cepat, hampir setengah berlari. Dia terengah-engah, tersandung-sandung, tapi dengan patuh terus memaksakan kakinya melangkah. Nak, Ibu tidak kuat lagi, rintihnya dengan suara serak setelah kami menempuh 1 kilometer lagi. Wajahnya berubah pucat pasi. Tinggalkan Ibu. Sembunyikan tasnya dan pergilah. Tidak, bentakku, menopangnya di bawah ketiak dan praktis menyeretnya bersamaku. Kita hampir sampai. Bertahanlah, Bu. Bertahanlah. Kata itu meluncur dengan sendirinya. Aku memanggilnya Ibu bukan sekadar untuk kedot, bukan untuk mengecoh siapapun. Pada saat itu, di tengah lumpur dan ketakutan, dia benar-benar menjadi orang yang paling dekat denganku di dunia ini, satu-satunya alasan yang membuat langkahku memiliki arti. Di depan, menembus kabut yang menipis, muncul struktur baja raksasa yang berkarat. Pabrik perbaikan gerbong kereta yang terbengkalai. Sebuah area luas yang dipenuhi kerangka gerbong barang tua, jalinan pipa berkarat, atap bengkel yang runtuh, dan labirin tembok beton yang tak berujung. Kerajaan mati dari logam dan beton. Kami berhasil berlari masuk ke dalam area pabrik dan berlindung di balik bangkai lokomotif yang hangus terbakar. Tepat saat para pengejar pertama muncul dari hutan ke tepi sungai. 2 pawang anjing yang harus menahan anjing pelacak mereka yang meronta dari tali kekang, dan 5 orang bersenjata senapan serbu. Mayor Bima berada di barisan paling belakang. Anjing-anjing itu menggonggong serak dan meronta ke arah pabrik, menarik kencang tali kekang mereka. Bima mengangkat tangannya, menghentikan kelompok itu, menatap reruntuhan industri di depannya, dan menyeringai pendek. Dia mengangkat radio ke bibirnya. Kolonel, kita sudah menyudutkan mereka. Mereka ada di area bekas pabrik perbaikan gerbong. Blocker perimeter. Dari sini mereka tak akan bisa lari kemana-mana. Aku berjongkok di balik logam dingin lokomotif tua yang berkarat, terengah-engah. Ibu Ningsih setengah berbaring di sebelahku, memejamkan mata. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Tas berisi dokumen itu tergeletak di kakinya. Aku mengeluarkan pistol, memeriksa magasin dari senjata rampasan semalam.
16 peluru melawan satu peleton pasukan bersenjata penuh. Mereka pikir mereka telah menjebak kami. Mereka pikir pabrik tua ini akan menjadi kuburan kami. Tapi mereka tidak mengerti satu hal. Aku sudah berhenti melari engkok. Udara di sini terasa berat. Bau kreosot, pelumas mesin tua, dan kelembapan abadi. Kuburan sebuah kekaisaran masa lalu. Aku memindahkan Ibu Ningsih ke dalam lubang inspeksi yang dalam di bawah salah satu gerbong barang. Di dalamnya kering, sementara dinding beton tebal dan poros roda baja raksasa di atas kepala memberikan perlindungan kokoh dari peluru nyasar dan pantulan tembakan. Aku mendudukannya di atas bantalan kayu tua, merapatkan mantel rampasan untuk menyelimutinya, dan meletakkan tas dokumen yang berat itu ke pangkuannya. Dia menatapku dari bawah ke atas. Tak ada lagi kepanikan di matanya, hanya kelelahan yang dalam dan membeku, serta kepercayaan yang tanpa batas. Aku berjongkok di tepi lubang, berbicara sangat pelan, nyaris hanya dengan gerakan bibir. Akustik di bangunan kosong ini bisa memantulkan suara hingga puluhan meter. Tetaplah di sini, jangan bergerak. Apapun yang ibu dengar, teriakan, tembakan, jangan pernah menampakkan diri. Kalau ada yang mendekati lubang ini, merapatlah ke sudut yang paling gelap. Aku akan kembali menjemput ibu. Pasti kembali. Dia mengangguk pelan. Tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk. Dan itu sudah cukup. Aku berdiri, melangkah tanpa suara di atas lantai beton, dan memulai perjalananku ke atas. Melalui tangga besi berkarat yang tertanam di pilar penyangga. Aku memanjat ke lorong balkon teknis yang memanjang di sepanjang dinding bangunan di ketinggian 10 meter. Dari sini, seluruh area tengah pabrik terlihat jelas. Aku bergerak di atas lantai kisi-kisi besi yang sempit, bersembunyi di balik bayang-bayang balok baja raksasa. Aku bukan lagi buronan. Aku telah menjadi bagian dari pabrik ini. 3 menit kemudian, pintu gerbang logam yang berat di ujung bangunan terbuka dengan derit panjang yang memekakan telinga. Angin dingin berhembus masuk, membawa serta potongan percakapan dan gema langkah sepatu bot. Ada 7 orang. Mayor Bima dengan mantel kulitnya yang khas, 2 pawang dengan anjing herder mereka, dan 4 tentara bayaran berpakaian taktis dengan senapan serbu laras pendek. Mereka masuk dengan percaya diri, bertingkah seperti pemilik tempat. Terbiasa mendobrak pintu rumah pengusaha, terbiasa menakut-nakuti orang tak bersenjata dan merasa kebal hukum. Mereka tidak mengerti satu hal, taktik intimidasi tidak ada gunanya melawan pria yang menghabiskan bertahun-tahun belajar membunuh dalam senyap. Bima berhenti di tengah lorong, mengamati tumpukan logam yang menjulur ke dalam kegelapan. Menyebar. Gemanya memantulkan suara seraknya ke seluruh bangunan. Bergerak berpasangan, periksa setiap gerbong, setiap lubang. Lepaskan anjing di depan. Mereka pasti ada di sini. Nenek tua bangka itu tidak mungkin lari jauh. Para pawan melepas tali kekang. Anjing-anjing herder itu, yang terlatih untuk melacak, melesat maju, mengendus lantai beton. Anjing-anjing ini adalah masalah utamaku. Manusia bisa ditipu, bisa dihindari di dalam bayangan, tapi hidung anjing tidak bisa dibohongi. Mereka harus disingkirkan lebih dulu. Tapi aku sudah mengantisipasi hal itu. Sebelum memanjat ke balkon, aku menemukan sebuah tong berisi oli mesin bekas yang tumpah di sudut bangunan, dan mengoleskannya tebal-tebal ke sol sepatuku, lalu berjalan zigzag di antara beberapa gerbong. Bau menyengat dari cairan kimia yang bercampur kreosot di seluruh lantai membingungkan hewan-hewan itu, menyumbat penciuman mereka sepenuhnya. Dari atas, aku melihat salah satu anjing melengking bingung dan berputar ke arah kontainer berkarat, kehilangan jejakku di genangan oli. Pawangnya, seorang pemuda berpakaian loreng, menarik tali kekang dengan kesal dan melangkah masuk ke lorong sempit di antara 2 gerbong barang, terpisah dari kelompoknya. Rekannya yang membawa senapan mengikuti di belakang, tapi tertinggal beberapa langkah karena sibuk mengamati bagian atas bangunan. Kesalahan pertama mereka, merusak formasi jarak. Aku meluncur di sepanjang balok penyangga,
berada tepat di atas posisi sang pawang. Aku menunggu sampai anjing itu, yang bersin karena bau menyengat, berpaling menghadap dinding. Melompat dari ketinggian 3 meter tanpa suara adalah hal yang mustahil. Tapi kau bisa membuat suara pendaratan menyatu dengan suara hantaman. Aku menjatuhkan diri ke bawah, mengarahkan kedua kakiku tepat ke bahu sang pawang. Berat badanku, dikalikan dengan percepatan gravitasi, membenamkannya ke lantai beton. Terdengar bunyi hantaman yang berat dan tumpul. Pemuda itu bahkan tak sempat bereaksi, seketika kehilangan kesadaran. Anjing itu berbalik, memamerkan taringnya, siap menerjang, tapi aku sudah berdiri tegak. Di tanganku ada kunci Inggris besi yang berat, yang kupungut di balkon tadi. Aku tidak ingin melukai hewan ini. Dia hanya menjalankan perintah. Sebuah ayunan cepat ke depan, sebuah manuver penahan paksa, membuat anjing itu terpelanting dan jatuh terdiam. Anjing itu terguling ke samping dan tak bergerak. Prajurit kedua, mendengar keributan itu, muncul dari sudut gerbong sambil mengarahkan senapannya. "Ada apa?" mulainya, tapi tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah berada di dekatnya lebih cepat dari gerakan laras senapannya. Tangan kiriku menangki senapannya ke atas. Tangan kananku mendaratkan pukulan telak yang menghentikan perlawanan. Lawan itu seketika lunglai. Kepalanya terlempar ke belakang. Dia kehilangan keseimbangan. Aku menangkap tubuhnya yang jatuh, mencegahnya menghantam lantai dengan suara berisik, dan menurunkannya perlahan ke dalam bayang-bayang di bawah gerbong. 2 tumbang. Kurang dari 15 detik. Aku mengambil senapan dari orang yang terkapar itu, memeriksa pengamannya, dan menyampirkan senjata itu di bahuku. Sekarang aku punya daya tembak yang serius, tapi aku tetap tidak boleh menembak. Tembakan akan membuat mereka berkumpul merapatkan barisan, membentuk pertahanan melingkar, dan memanggil bala bantuan. Aku butuh hal lain. Aku butuh mereka panik. Butuh mereka merasakan jerat tak kasat mata yang perlahan mencekik leher mereka. Aku mundur ke kedalaman bangunan, masuk ke dalam labirin struktur logam. Semenit kemudian, kesunyian dipecahkan oleh teriakan pawang anjing yang kedua. "Mayor! Mayor! Ke sini!" Kosti jatuh, anjingnya juga. Terdengar derap langkah sepatu bot yang berat. Bima dan 3 prajurit yang tersisa berlari menuju lorong di antara gerbong-gerbong. Aku mengawasi mereka dari celah gelap lubang ventilasi di lantai 2. Bima membungkuk di atas tubuh anak buahnya yang tak sadarkan diri. Aku melihat punggungnya menegang. Dia adalah pria kejam yang terbiasa menghancurkan nasib orang lain. Tapi sekarang, dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia pahami. Anak buahnya dilumpuhkan tanpa satu pun tembakan, dalam keheningan total, hanya beberapa puluh meter darinya, seolah-olah pabrik ini sendiri yang menelan mereka. Perhatian semuanya. Suara Bima kehilangan arogansinya. Di balik nada memerintahnya, terdengar jelas kegugupan. "Punggung bertemu punggung, awasi bagian atas, senjata siap tembak. Tembak apapun yang bergerak." Ini bukan sekadar nenek tua, ada orang lain bersamanya. Profesional. Mereka merapatkan barisan, mengarahkan moncong senjata ke segala arah. Di ruang pabrik yang sempit ini, formasi itu membuat mereka lambat dan mudah diprediksi. Mereka berubah menjadi satu target sasaran yang besar. Aku memulai permainanku. Aku menemukan sebuah baut besi di dalam lubang ventilasi yang gelap, lalu melemparkannya ke ujung lain bangunan. Baut itu menghantam tangki besi kosong dengan bunyi nyaring. Suara itu memantul berkali-kali dari dinding beton, bergaung di antara gerbong, menciptakan ilusi pergerakan. Ketiga prajurit itu berputar ke arah suara dan melepaskan tembakan membabi buta. Suara tembakan beruntun yang memekakan telinga memenuhi bangunan. Percikan bunga api bermunculan dalam keremangan. Peluru memantul dari permukaan baja, memercikkan kilatan cahaya terang. Mereka menembak membabi buta, ditelan kepanikan, membuang amunisi ke tempat kosong. "Hentikan tembakan! Tolong! Tahan tembakan!" teriak Bima,
berusaha mengalahkan suara bising. Tembak mereda. Udara dipenuhi bau tajam mesiu dan debu semen. Para prajurit terengah-engah, mata mereka bergerak liar menyapu bayang-bayang. Mereka sadar, di dalam bangunan ini mereka bukan lagi pemburu, dan aku menyusupkan tanganku menembus jeruji, mencengkeram rantai itu, dan menariknya ke bawah dengan paksa, mengarahkan rantai berat itu tepat ke arah prajurit paling belakang. Hentemannya menjerikan. Besi itu menghantam helm bajanya dengan bunyi benturan keras. Prajurit itu jatuh berlutut, menjatuhkan senjatanya, dan terkapar ke samping. Sisanya terbalik, menarafkan loras senatan keskivi ke longit-longit. Tapi di atas mereka hanya ada kegelapan kosong. Tak ada siapa-siapa di langit-langit. Hanya kematian berkarat yang berayun di rantai, dan satu lagi rekan mereka yang terkapar di lantai kotor. Keluar kau, bajingan. Teriak Bima histeris. Dia memuntahkan rentetan peluru panjang ke langit-langit, merontokkan serpihan beton. Kami pasti akan menangkapmu. Kau tidak akan keluar dari sini. Aku sendiri yang akan membalas dendam pada nenek tua itu. Teriakannya memantul menjadi gema di seluruh bangunan, menunjukkan ketidakberdayaan yang total. Aku tetap diam. Kesunyian membuat mereka gila, memaksa imajinasi mereka melukiskan ancaman di setiap bayangan, di setiap sudut. Tersisa 3 orang, Bima, 1 prajurit, dan pawang kedua beserta anjingnya. Mereka mulai mundur ke arah ruang administrasi, sebuah pos berkaca yang menonjol di atas bangunan utama. Mencari tempat berlindung, tempat di mana mereka bisa menempelkan punggung ke dinding dan mengontrol pintu masuk. Langkah yang logis, tapi justru kesanalah aku menggiring mereka. Setiap seranganku, setiap suara, memaksa mereka menuju ke satu titik itu. Untuk mencapai pos itu, mereka harus menaiki tangga besi yang sempit. Satu-satunya jalan ke atas, sekaligus sebuah jebakan. Aku mendahului mereka, turun melalui pilar penyangga dari sisi yang tak terlihat oleh mereka, lalu bersembunyi tepat di bawah tangga, merapatkan diri ke balok penopang. Napasku rata, denyut nadi 60. Yang pertama mulai naik adalah sang pawang, menarik anjingnya yang meronta-ronta enggan. Hewan itu merasakan bahaya, melolong pelan dan menolak naik. Di belakangnya menyusul prajurit terakhir, sementara Bima berjaga di bawah, terus mengarahkan laras senapannya ke kiri dan kanan. Ketika sang pawang berada di tengah tangga, aku bertindak. Tanganku melesat dari kegelapan di bawah anak tangga, mencengkeram pergelangan kaki prajurit yang berjalan di urutan kedua. Aku menarik kakinya ke arahku dan ke bawah. Prajurit itu kehilangan pijakan, melambaikan tangan di udara, dan dengan teriakan keras jatuh telentang menghantam anak tangga besi. Jatuhnya prajurit itu menyapu kaki sang pawang yang sedang naik di depannya. Keduanya terguling ke bawah, menabrak Bima. Terdengar suara benturan tubuh-tubuh yang jatuh, dentang logam, dan lengkingan putus asa dari anjing yang tertindih sepatu bot berat. Aku muncul dari tempat persembunyian. Senapan yang kuambil dari prajurit pertama sudah ada di tanganku. Aku tidak menembak. Sebuah hantaman popor senapan yang singkat dan presisi mendarat di pelipis sang pawang yang mencoba berdiri. Dia kembali ambruk. Prajurit yang terbaring telentang mencoba mengangkat senjatanya. Aku menginjak pergelangan tangannya dengan sepatu bot beratku, menekan tulangnya ke anak tangga besi, dan dengan hantaman popor kedua aku melumpuhkannya. Bima ternyata lebih tangkas. Dia sempat berguling ke samping, keluar dari garis serang, dan mengangkat pistol mitraliurnya. Aku melompat berlindung di balik mesin bubut baja raksasa di detik yang sama saat peluru merobek udara di tempatku berdiri sebelumnya. Tembakan itu menghantam logam berdenting, memercikkan bunga api. Bima terenggah-enggah. Dia kini sendirian. Pasukannya dihancurkan dalam 10 menit oleh seseorang yang bahkan belum sempat mereka lihat dengan jelas. 7 orang bersenjata lengkap melawan 1 orang yang membongkar mereka satu persatu. "Siapa kau?" teriak Bima dari balik tempat berlindungnya, terengah-engah. Suaranya berjeder.
Tak ada lagi wibawa kekuasaan di sana, hanya ketakutan hewani. Kau tidak mungkin kebetulan bersama nenek itu. Siapa yang membayarmu? Berapa banyak? Aku akan bayar 3 kali lipat. Uang Baskoro cukup untuk semua orang. Aku duduk di balik mesin bubut, memeriksa magasin, setenang saat sedang latihan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli? Mayor, jawabku. Suaraku terdengar datar, memantul di dinding beton. Misalnya, kehormatan seorang perwira. Kata yang sudah lama kalian lupakan sejak kalian mulai melayani preman. Aku mendengar suara gesekan. Bima mencoba berpindah posisi, merayap di balik kontainer berkarat. Dia ingin mengepungku dari samping. Taktik yang bagus, tapi terlalu berisik. Buang senjatamu, kataku. Anak buahmu masih hidup, selama kau membiarkan mereka hidup. Letakkan senjatamu di lantai, keluar dengan tangan terangkat, dan kami akan pergi. Aku bukan Algojo. Presiden Gamu. Bentaknya, melepaskan rentetan peluru panjang ke arah tempat persembunyianku. Peluru berdesing memantul dari besi tuang yang tebal. Negosiasi selesai. Aku mengeluarkan sebuah bantalan peluru, bearing, baja yang kutemukan di lantai berdebu dari sakuku, lalu melemparkannya ke arah kiriku. Bima secara insting menembak ke arah suara itu. Trik usang, tapi selalu berhasil. Di detik yang sama, aku berguling ke kanan, keluar ke garis tembak. Bima menyadari kesalahannya dan mencoba mengarahkan laras senjatanya, tapi sudah terlambat. Aku menarik pelatuk. Rentetan pendek, 3 peluru. Aku tidak menembak kepala atau dada. Peluru itu bersarang tepat di bahu kanan dan lutut sang mayor. Bima menjerit dengan suara serak yang mengerikan, menjatuhkan senjatanya, dan tumbang ke lantai beton. Tenaganya habis. Dia terduduk di lantai, terengah-engah memegangi bahunya dengan tangan yang masih utuh. Aku berjalan perlahan mendekatinya, menurunkan laras senapanku, menatap dari atas ke bawah pada pria yang setengah jam lalu masih merasa menjadi penguasa nyawa. Sudah kubilang, buang senjatamu, kataku pelan. Bima menatapku dari bawah. Wajahnya berkerut menahan sakit. Kau sudah mati. Rintihnya, menarik napas berat. Kau pikir ini akhir segalanya? Kau tidak akan mengubah apapun. Baskoro sudah ada di sini. Dia membawa semua orang. Aku mengernyit. Rasa dingin merayap di punggungku. Tanah di bawah kakiku bergetar pelan. Dari luar dinding pabrik terdengar deru mesin berkekuatan tinggi yang semakin mengeras. Suara itu tidak mungkin salah. Kendaraan lapis baja militer. Melalui jendela pabrik yang pecah, sorot cahaya putih menyilaukan dari lampu sorot berdaya tinggi menerobos masuk, membelah keremangan menjadi garis kontras cahaya dan bayangan. Cahaya itu menerangi gerbong-gerbong berkarat, udara berdebu, dan diriku yang berdiri di atas sang mayor yang tak berdaya. Kolonel Baskoro tidak mau mengambil risiko. Menyadari kelompok Bima kehilangan kontak, dia membawa artileri berat. Terdengar derak rantai roda, deru mesin panser yang memblokir pintu masuk utama pabrik. Di belakangnya menyusul truk-truk berisi pasukan bersenjata. Puluhan orang, mungkin lebih. Mereka mengepung perimeter. Cahaya lampu sorot menyapu dinding, memotong segala jalur pelarian. Setiap jendela, setiap celah ada di bawah kendali mereka. Aku mundur ke dalam bayang-bayang, menempel ke dinding yang dingin. Situasi telah berubah. Menghabisi regu pembersih di labirin gelap adalah satu hal. Namun menghadapi satu kompi pasukan bersenjata yang didukung kendaraan lapis baja, yang siap meratakan pabrik ini menjadi debu bersamaku, adalah hal yang sama sekali berbeda. Aku harus mengambil Ibu Ningsih dan kabur melalui jalur komunikasi bawah tanah yang sudah kuperhatikan sebelumnya. Terowongan drainase tua yang mengarah ke sungai. Satu-satunya peluang. Aku berbalik dan berlari menuju lorong tempat aku meninggalkannya di lubang inspeksi. Aku tak lagi peduli pada suara langkahku. Waktu bekerja memusuhiku. Dan saat itulah hal yang paling kutakuti terjadi. Salah satu anjing pelacak yang kulumpuhkan di awal, siuman. Hewan itu, kebingungan,
ketakutan oleh suara tembakan dan bau darah, berlarian tak tentu arah di dalam pabrik, secara insting mencari mangsa yang bersembunyi, melakukan apa yang telah diajarkan padanya. Aku mendengar gonggongan keras dan panik. Gonggongan itu berasal dari lorong tempat lubang inspeksi itu berada. Kalau kau masih ingin hidup, keluarlah dengan tangan di atas kepala. Tinggalkan wanita tua itu beserta dokumennya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kau seorang profesional, aku menghargai itu. Aku hanya butuh dia. Anjing itu terus menggonggong di tepi lubang, membongkar tempat persembunyian. Dari luar terdengar kokangan senjata. Pintu gerbang pabrik mulai melengkung dengan suara decit mengerikan di bawah dorongan moncong panser. Logam mengerang dan bengkot. Aku berdiri 20 meter dari lubang, mencengkeram senapan rampasan di tanganku. Di hadapanku adalah pasukan kolonel korup yang siap meratakan apa saja yang menghalangi jalan mereka. Dan di lubang yang dingin itu duduk seorang wanita tua yang telah mempercayakan nyawanya padaku. Wanita yang tempat persembunyiannya baru saja terbongkar. Cahaya lampu sorot menyilaukan mataku. Suara pintu gerbang yang patah memenuhi ruangan. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Perangkap telah tertutup rapat, dan sekarang aku harus memutuskan siapa di antara kami yang akan melihat matahari terbit berikutnya. Gonggongan anjing gembala Jerman itu memantul di bawah atap pabrik yang tinggi, menyatu dengan deru mesin diesel yang semakin memekakan telinga dari luar. Anjing itu berdiri di bibir lubang inspeksi, mengaum ke dalam kegelapan tempat Ibu Ningsih bersembunyi. Hewan itu mencium rasa takut, dan rasa takut itu membuatnya semakin liar. Tak ada waktu untuk berpikir. Setiap detik mendekatkan saat kendaraan lapis baja itu menjebol pintu gerbang baja sepenuhnya. Aku menyelempangkan senapan rampasan ke punggung agar tidak mengganggu pergerakan, lalu melesat maju, keluar dari tempat persembunyian. Aku berlari, meluncur di atas lantai beton yang licin oleh pelumas. Anjing itu mendengarku di detik terakhir, berbalik, merendahkan kaki depannya, bersiap menerkam. Tapi aku lebih cepat. Aku tidak memukul hewan itu. Aku melilitkan kain tebal jaketku ke lengan bawah kiriku dan menyodorkannya ke depan. Anjing itu secara insting menggigit target yang disodorkan. Rahangnya mengunci lapisan kain yang tebal. Pada detik yang sama, tangan kananku menekan lehernya, memutus aliran darah di arteri karotis. Aku menindihnya dengan seluruh berat badanku, menekannya ke lantai beton. Anjing itu meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tapi kuncianku sekeras baja. Beberapa saat kemudian, ia berhenti melawan. Aku meletakkan hewan yang pingsan itu ke lantai dengan hati-hati. Ia masih bernapas, hanya tertidur. Aku melompat ke dalam lubang inspeksi. Ibu Ningsih duduk meringkuk, menempel pada dinding bata yang kotor. Matanya membelalak ketakutan, tangannya mendekap erat tas dokumen di dadanya. Saatnya pergi, kataku, memapahnya berdiri. Tepat pada saat itu, seluruh bangunan bergetar hebat akibat hantaman yang luar biasa. Pintu gerbang baja yang kokoh, yang telah berdiri selama puluhan tahun, melengkung ke dalam dengan decit yang memekakan telinga. Sambungan lasnya putus, menghujani lantai beton dengan percikan api. Dari celah yang terbuka, moncong kendaraan lapis baja militer yang berat merangsek masuk dengan perlahan namun pasti. Menyusul di belakangnya, dalam sorotan lampu halogen putih yang menyilaukan, sepasukan orang berhamburan masuk, tidak kurang dari 20 orang. Pasukan berseragam hitam tanpa tanda pengenal, membawa senjata otomatis. Mereka bergerak taktis, menyebar seperti kipas melintasi lorong tengah, mengamankan sektor demi sektor. Kolonel Baskoro tidak berniat menangkap kami hidup-hidup. Dia membawa pasukannya untuk melumat kami dan mengubur kami di bawah reruntuhan pabrik ini. Kami keluar dari lubang dari sisi yang berlawanan, berlindung di balik roda-roda raksasa gerbong barang. Aku menuntun Ibu Ningsih menuju bagian teknis pabrik yang paling gelap, menuju ruang ketel dan stasiun pompa tua. Lampu sorot dari panser menyapu dinding,
menampakkan struktur besi berkarat dari kegelapan. Cari mereka! Suara Baskoro yang diperkuat megafon bergema di seluruh ruangan. Hidup atau mati. Untuk setiap jam penundaan, kalian akan membayar dengan nyawa. Penyisiran dimulai. Aku bisa mendengar derap sepatu bot berat menghantam beton, dan para komandan regu saling memberi aba-aba. Kami disudutkan. Kami tiba di ruangan bekas ruang ketel. Di sini tercium bau air yang menggenang, karat, dan debu batu bara. Di sepanjang dinding membentang pipa-pipa tebal yang dilapisi sisa-sisa insulasi serat kaca. Di sudut paling jauh, aku melihat apa yang kucari. Sebuah terali besi tuang yang berat, menutupi akses turun ke jalur komunikasi bawah tanah pabrik. Fasilitas era Soviet dan juga bangunan sejenis yang dibangun pada masa Perang Dingin, selalu dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan perang. Di bawah kami pasti ada jaringan terowongan drainase dan kabel yang mengarah hingga keluar perimeter. Aku berlutut, menyelipkan jari-jariku di bawah besi dingin itu, dan menarik terali tersebut. Terali itu tak bergerak. Bertahun-tahun didera kelembapan telah mengelasnya ke dasar beton dengan kerak karat yang tebal. Nak Arya, bisik Ibu Ningsih, menoleh ke arah ambang pintu. Mereka datang. Ibu dengar suara mereka. Satu regu yang terdiri dari 4 orang sedang mendekati tempat persembunyian kami. Sorot lampu senter taktis mereka sudah menyapu lorong, menyorot kepulan debu di udara. Aku memungut potongan besi beton tebal dari lantai, menyelipkannya di celah antara terali dan lantai sebagai tuas. Aku menekan dengan seluruh berat badanku. Logam itu berderit, serpihan karat berjatuhan ke bawah. Dengan suara desahan berat, terali itu terangkat beberapa sentimeter. Aku memegangnya dengan kedua tangan dan menyingkirkannya ke samping. Dari lubang gelap itu berhembus hawa dingin dan bau air busuk. Turun, perintahku, membantunya mencari pijakan anak tangga besi yang mengarah ke kegelapan. Pegangan yang kuat. Dia mulai turun perlahan. Aku berbalik menghadap pintu masuk. Aku harus mengulur waktu. Jika mereka melihat lubang palka yang terbuka, mereka akan langsung melempar granat ke dalam terowongan. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang ketel. Di sudut ruangan berdiri 2 tabung gas asetilena berdebu, peninggalan tukang las bertahun-tahun lalu. Di dekatnya tergeletak kain lap yang berlumuran oli dan jerigen kosong bekas pelarut cat, thinner. Sempurna. Aku berlari ke arah tabung-tabung itu, menendang katupnya dengan sepatu botku hingga patah. Seketika udara dipenuhi bau gas yang mencekik. Aku meraih jerigen, menyiramkan sisa pelarut ke kain lap, dan melemparkannya melintang di ambang pintu. Cahaya senter menyapu ruangan. Pasukan itu sudah berada 10 meter dari kami. Ada pergerakan, teriak salah satu dari mereka, mengangkat senapannya. Aku mundur ke lubang yang terbuka, mengangkat senapanku, bukan membidik orang-orang itu, melainkan ke lantai beton, tepat di depan kain lap yang berlumuran oli, lalu menarik pelatuk. Rentetan peluru pendek memercikan bunga api yang terang dari lantai beton. Itu sudah cukup. Bunga api itu menyulut uap pelarut. Api menyambar kain lap, dan dari sana merambat ke awan gas asetilena yang mulai menyebar. Ruang ketel itu bergetar oleh ledakan tumpul yang bergema dari dalam. Sebuah dinding api yang menyilaukan dan menderu berdiri di antara aku dan para pengejar. Gelombang kejut melemparkan tentara di barisan depan kembali ke lorong. Oksigen di ruangan itu terbakar habis. Ruangan dipenuhi asap hitam tebal yang menyesakkan dada. Aku tidak menunggu sampai mereka pulih. Aku mengayunkan kakiku melewati tepi lubang dan meluncur ke dalam kegelapan yang menyelamatkan, sambil menarik terali besi yang berat menutupi lubang di atasku. Aku mendarat di air es. Airnya setinggi lutut. Kegelapan di sini begitu pekat, nyaris bisa diraba. Udaranya terasa berat, diresapi bau busuk dan beton basah. Ibu Ningsih berdiri di sampingku, menempel pada dinding lorong yang licin berlendir. Giginya gemeretak hebat karena hawa dingin yang menusuk tulang. Air merendam pakaiannya,
menyedot sisa-sisa kehangatan dari tubuhnya. Pegang aku, kataku, meraba bahunya dalam kegelapan. Kita harus pergi sejauh mungkin sebelum mereka turun menyusul. Kami mulai bergerak maju menyusuri terowongan yang tergenang air. Setiap langkah terasa berat. Sol sepatu kami tenggelam dalam lumpur tebal di dasarnya. Air menahan dia pasti sudah jatuh ke air jika aku tidak segera menangkapnya. Wanita itu bernapas berat, dengan suara serak. Tenaganya sudah habis. Hipotermia mulai mengambil alih. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat. Aku meraba dinding terowongan dan menemukan sebuah ceruk kecil, semacam pijakan beton kering menuju katup pipa tua. Aku mendudukkannya di sana, menjauhkannya dari air, melepas jaket basahku, memerasnya sekuat tenaga, dan kembali menyampirkannya ke bahunya. Aku menggosok tangannya yang dingin dengan telapak tanganku, mencoba mengembalikan sirkulasi darah. "Tinggalkan ibu, Nak Arya," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar karena giginya yang terus gemeretak. Ibu tidak sanggup lagi berjalan. Jantung ini rasanya mau berhenti sekarang juga. Bawa tasnya, pergilah sendiri, kamu pasti bisa lolos. Aku berhenti menggosok tangannya. Dalam kegelapan aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku merasakan bagaimana keputusasaan telah mematahkan semangatnya. Bagaimana dia menyerah bukan karena kelemahan fisik, melainkan karena kelelahan batin. Kelelahan dari penderitaan seumur hidup. "Aku tidak akan pergi kemana-mana tanpamu," jawabku. "Kita memulai perjalanan ini bersama, dan kita akan mengakhirinya bersama." Dia menggelengkan kepala. Aku memang tidak melihatnya, tapi aku merasakan pergerakan udara di dekatku. "Untuk apa kamu melakukan ini?" Tanyanya pelan. "Kamu sama sekali tidak berutang apapun padaku. Kamu bisa saja membunuh kapten di kedai itu, mengambil mobilnya, dan menghilang. Kenapa kamu malah menyeret wanita tua yang sekarat ini? Demi dokumen? Demi semacam kebenaran yang tidak ada harganya di negara berdebah ini?" Aku duduk di lantai beton yang dingin di sebelahnya. Air berdesir di dekat sepatuku. "Karena jika aku meninggalkanmu, itu berarti mereka yang menang," kataku perlahan. "Itu berarti Baskoro dan orang-orang sepertinya benar-benar menjadi penguasa di tanah ini. Itu berarti putramu mati sia-sia. Sedangkan aku sudah terlalu lama melihat yang kuat menghancurkan yang lemah. Melihatnya di pegunungan, melihatnya di hutan-hutan konflik. Menjalankan perintah dari orang-orang yang duduk nyaman di ruangan ber-AC sementara kami menelan lumpur dan darah. Ketika aku pulang, aku pikir jiwaku sudah hangus terbakar, bahwa aku tidak peduli lagi pada siapapun dan apapun. Tapi ketika kamu berlari masuk ke kedai itu, ketika kamu memintaku memanggilmu ibu, aku terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Dalam kegelapan, berbicara tentang hal-hal seperti ini terasa lebih mudah. Kegelapan tidak pernah menghakimi. Ibu mengingatkanku bahwa aku masih manusia. Bahwa aku masih punya pilihan untuk melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Ibu bukanlah beban, ibu ningsih. Ibu adalah alasan yang membuatku merasa hidup kembali. Terdengar isakan tertahan di dalam gelap. Jari-jarinya yang dingin meraba wajahku dan dengan lembut menyentuh pipiku yang kasar belum dicukur. "Satria juga seperti itu," bisiknya di sela tangis. Dia percaya bahwa satu orang bisa mengubah segalanya. Dia bilang, "Apos, jika semua orang diam, kegelapan akan menelan kita selamanya." Apos, aku sangat mengkhawatirkannya, setiap hari aku merasa takut. Tapi sekarang aku mengerti, dia tidak punya pilihan lain. Dan kamu juga tidak. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Hawa dingin meresap hingga ke tulang, namun percakapan singkat ini memberikan kami berdua sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pakaian hangat. Hal itu memberikan kami makna, memberikan kekuatan untuk bangkit dan terus berjalan. "Kita harus bergerak," kataku, sambil berdiri. Terowongan ini seharusnya tembus ke stasiun rel pemindahan barang. Di sana pasti ada kereta barang.
Kita akan bersembunyi di salah satu gerbongnya dan menuju Jakarta. Aku memunggunginya dan berjongkok. Naiklah keskiviku punungkunku, perintahku. Airnya terlalu dingin, ibu akan kehilangan sisa-sisa panas tubuh. Dia mencoba menolak, tapi aku bersikeras. Ibu Ningsih mengalungkan tangannya ke leherku. Tubuhnya yang ringan dan mengering nyaris tak terasa berat sama sekali. Aku menopangnya di bawah lutut, berdiri tegak, dan kembali melangkah ke dalam air sedingin es. Kami berjalan sekitar 1 kilometer lagi. Terowongan mulai melebar. Ketinggian air menyusut, kini hanya semata kaki. Di depan, cahaya redup mulai terlihat. Cahaya lampu jalan menembus terali saluran air entah seberapa jauh di depan. Namun, bersamaan dengan cahaya itu, datanglah hal yang kutakutkan. Di belakang kami, dari arah kami datang, terdengar gema tumpul memantul di atap terowongan, suara air yang disibak. Pasukan Baskoro telah menemukan lubang di ruang ketel, turun ke gorong-gorong, dan mengikuti jejak kami. Aku mempercepat langkah, berusaha menapak setenang mungkin, tapi dengan seseorang di punggung, itu bukan hal yang mudah. Gema di belakang kami semakin jelas. Aku bisa membedakan suara cipratan air dan suara-suara yang tertahan. Tak lama kemudian, pantulan pucat dari lampu senter taktis mulai menari-nari di dinding basah terowongan. Mereka bergerak cepat, kelompok pemburu garis depan, spesialis pembersihan ruang sempit. Dilengkapi alat pandang malam dan senter bertenaga tinggi. Bagi mereka, kami akan terlihat sejelas di atas telapak tangan. Aku membawa Ibu Ningsih hingga ke tikungan gorong-gorong berikutnya, di mana terdapat ceruk dalam dari saluran pembuangan air tua yang menjorok ke dinding. Sembunyi di sini, bisikku, menurunkannya ke atas beton yang kering. Tutup telinga dan pejamkan mata. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Aku meninggalkan tas dokumen bersamanya, melepas senapan dari bahu, memeriksa magasin, membuka kunci pengaman, lalu berjalan masuk ke air setinggi pinggang, mundur 10 meter ke arah para pengejar. Aku berdiri di balik tonjolan beton yang tebal, menyatu dengan kegelapan. Air kembali tenang, berubah menjadi cermin hitam. Cahaya senter semakin terang. 4 sorot cahaya membelah kegelapan, menampakkan lumut di dinding dan pipa-pipa berkarat. Pasukan itu berjalan dalam formasi sejajar, mengamankan sektor. Mereka bergerak secara profesional, tanpa suara berlebih, hanya riak air pelan yang mengkhianati posisi mereka. Aku menenggelamkan tubuhku ke dalam air hingga sebatas leher. Hawa dingin membakar kulit, mencekik napas, tapi aku memaksa tubuhku untuk rileks, memperlambat detak jantung, menjadi satu dengan air hitam ini. Prajurit pertama berjalan sejajar dengan tempat persembunyianku. Sorot senternya menyapu tonjolan beton dan terus bergerak maju. Aku tidak menembak. Suara tembakan di terowongan beton tertutup ini akan memekakan telinga semua orang, dan pantulan peluru bisa mengenai Ibu Ningsih. Di sini butuh taktik lain, senyap, tanpa ampun. Ketika prajurit di barisan paling belakang sejajar denganku, aku bangkit dari air di belakang punggungnya. Tangan kiriku membungkam mulutnya, tangan kananku, yang menggenggam pisau lipat terbuka, mendaratkan satu serangan telat, seketika, dan final. Tubuhnya lenglai. Aku dengan hati-hati, tanpa percikan air sedikit pun, menurunkannya ke dalam air, menahan senapannya agar tidak membentur beton. 3 orang di depan tidak menyadari apapun. Aku meluncur di bawah air di sepanjang dinding, lalu muncul di belakang prajurit ketiga. Dia merasakan sesuatu, berbalik, dan membuka mulut untuk berteriak, tapi terlambat. Tanganku mencekik lehernya, dan aku menariknya dengan paksa ke bawah air. Dia panik. Insting bertahan hidup membuatnya melepaskan senjatanya dan mencengkeram lenganku, mencoba meronta ke permukaan. Tapi di dalam air, aku berada di duniaku. Aku mengunci lehernya dalam kuncian mati, menekannya ke dasar. Air di sekelilingnya bergolak, gelembung-gelembung besar naik ke permukaan.
Dia mencoba meronta, tapi tenaganya semakin habis. Aku menahannya, menatap kekosongan hitam di atasku, merasakan perlawanannya melemah. Setengah menit kemudian, semuanya berakhir. Dua orang yang tersisa mendengar suara kecipak air dan berbalik. Sorot senter mereka menyapu terowongan dengan liar. "Di mana mereka?" teriak salah satunya, mengarahkan laras senjata ke dalam kegelapan. Kesunyian kembali turun, hanya terdengar napas mereka yang terputus-putus dan ketakutan, serta bunyi gemeretak kokangan senjata saat tangan mereka yang gemetar mencoba mengisi ulang peluru. Itu adalah momenku. Aku muncul tepat di depan mereka. Senapanku memuntahkan rentetan peluru yang ganas. Tembakan pendek itu menghantam orang pertama, melemparnya ke dinding yang dingin. Orang kedua tidak sempat memasukkan peluru ke kamar senjata. Aku melangkah maju. Aku menendang senjatanya dengan hantaman popor, disusul pukulan telak ke rahangnya. Dia ambruk ke air, tak sadarkan diri. Kesunyian kembali menyelimuti gorong-gorong. Aku berdiri di air setinggi pinggang, terengah-engah. Adrenalin berdenyut kencang di pelipisku. 4 pemburu telah dilumpuhkan. Jalan sudah terbuka. Aku kembali ke ceruk. Ibu Ningsih duduk sambil menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangan. Matanya terpejam erat. Sebuah siluet kecil yang meringkuk di atas beton dingin. "Semuanya sudah selesai," kataku lembut, menyentuh bahunya. "Jalan sudah aman. Mari kita pergi." Kami melanjutkan perjalanan. Cahaya di depan semakin terang. Terowongan mulai menanjak. Air mulai menyurut. Tak lama kemudian kami tertahan oleh terali besi tua yang tebal, yang menutupi jalan keluar ke permukaan. Di sela-sela jeruji berkarat yang tebal itu, kabut pagi yang pekat dan cahaya pucat matahari terbit menerobos masuk. Aku menyelipkan laras senapan di antara jeruji dan susunan batu bata, lalu menekannya dengan seluruh berat badanku. Besi berkarat itu berderit dan menyerah. Betonnya hancur, dan terali itu jatuh keluar dengan bunyi debuk yang tumpul. Kami merangkak keluar dari ruang bawah tanah yang pengap itu ke udara pagi yang dingin dan segar. Kami berada di pinggiran stasiun rel pemindahan barang yang sangat luas. Di sekeliling kami, tenggelam dalam kabut seputih susu yang pekat, berdiri puluhan rangkaian kereta barang. Tercium bau batu bara, minyak pelumas, dan besi basah. Di kejauhan terdengar klakson lokomotif pelangsir. Kehidupan normal terasa begitu dekat, hanya sejauh uluran tangan. "Kita berhasil," bisik Ibu Ningsih, menghirup udara dingin dengan rakus. Wajahnya terlihat cerah untuk pertama kalinya sepanjang malam yang tak berujung ini. "Kita berhasil keluar." Aku melihat ke sekeliling, menilai situasi. Kami harus mencari kereta yang mengarah ke utara, ke Jakarta, masuk ke gerbong kosong dan bersembunyi. Tapi indera keenamku, insting yang terasah oleh pengalaman berada di ambang kematian selama bertahun-tahun, tiba-tiba membunyikan alarm. Ada yang tidak beres. Terlalu sepi, terlalu tenang. Tidak ada penjaga, tidak ada petugas pemeriksa rel. Kekosongan ini bukan kebetulan. Aku berbalik, mengangkat senapanku. Kabut pekat berjarak 50 meter dari kami tiba-tiba dibelah oleh 2 sorot lampu mobil yang menyilaukan. Di belakangnya menyala 2 lampu lagi dan lagi. Menembus tirai kabut, muncul siluet kendaraan jeep hitam, dan di belakangnya bentuk beberapa mobil patroli. Mereka diparkir setengah melingkar, memotong jalur menuju kereta. Pintu-pintu terbuka secara serentak. Dari dalam mobil berhamburan orang-orang bersenjata, membidik kami. Dari jeep hitam itu, seorang pria bertubuh besar dan tegap yang mengenakan mantel kasmir mahal melangkah keluar dengan santai. Kolonel Baskoro berhenti di sorotan cahaya lampu, menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tenang, nyaris terlihat bosan. Wajah seorang pria yang terbiasa menang. "Apa kau benar-benar berpikir, prajurit?" Suaranya yang percaya diri dan berwibawa bergema di atas rel, bahwa aku tidak tahu denah jalur komunikasi di wilayahku sendiri. "Aku sudah menunggu kalian di sini selama 20 menit.
Puluhan lampu senter bertenaga tinggi menyorot wajah kami, menyilaukan mata. Moncong senapan mengarah dari segala penjuru. Titik-titik hitam yang di balik masing-masingnya berdiri kematian. Kami telah melewati neraka di pabrik terbengkalai, bertahan hidup di air es gorong-gorong, hanya untuk keluar tepat di depan moncong regu tembak. Baskoro berdiri di depan kami, laksana perwujudan mesin tanpa ampun yang telah menggiling negara ini. Tenang, kenyang, dan sangat yakin akan kekebalan hukumnya. Letakkan senjatamu, marinir, ucapnya, mengambil satu langkah maju. Dan mungkin, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku perlahan menurunkan laras senapan rampasan itu, tapi tidak melepaskannya dari tanganku. Otakku, yang dilatih bertahun-tahun di zona konflik, bekerja pada putaran maksimal. Jarak tempuh, tempat berlindung, sektor tembak. Jumlah mereka sekitar 20 orang. Diperlengkapi dengan baik, siap memuntahkan timah panas hanya dengan satu jentikan jari. Peluang menang dalam pertempuran frontal adalah 0, tapi aku juga tidak berniat menyerang frontal. Kau sudah kalah, marinir. Suara Baskoro terdengar terukur, dengan seringai malas yang merendahkan. Negara yang darahnya kau pertahankan itu sudah tidak ada lagi. Negara ini sudah membusuk, ditarik-tarik hingga hancur berkeping-keping. Aku hanya mengambil bagianku, dan penyidik bodoh itu mencoba bermain jadi pahlawan. Jia kena batunya. Serahkan tas itu padaku, dan baiklah, aku akan membiarkanmu hidup. Kau bukan musuhku. Kau hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Ibu Ningsi mencengkeram lenganku kuat-kuat. Yari-yarinya Zaitingines. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun di matanya aku bisa membaca segalanya. Kesiapan untuk mati di sini, di atas rel berkarat ini, daripada menyerahkan kepada pembunuh putranya, hal yang membuat putranya mengorbankan nyawa. Aku menatap Baskoro. Kemudian pandanganku melesat dengan cepat dan tak kasat mata ke arah atas dan kanan. Di sana, di atas atap jeep-jeep itu, siluet besar sebuah transformator tegangan tinggi yang menyuplai tiang-tiang lampu stasiun terlihat samar menembus kabut. Dan lebih jauh lagi, di jalur rel sebelah, sebuah rangkaian kereta barang panjang perlahan mulai melaju dengan decit logam yang berat. Ini dia. Helloingnya. Kau benar, kolonel. Kataku keras, agar suaraku bergema di atas rel. Negara ini mungkin sudah tidak ada, tapi rakyatnya masih ada. Di detik yang sama, tanpa mengubah posisiku, aku mengangkat senapan dan menarik pelatuk. Aku tidak menembak ke arah Baskoro, tidak juga ke arah anak buahnya. Rentetan tembakan pendek, 3 peluru melesat ke atas, tepat mengenai tangki oli transformator. Suara retakan yang memekakan telinga terdengar. Percikan bunga api biru menyembur ke segala arah, menyiram kabut dengan cahaya listrik yang tidak wajar. Transformator itu meledak dengan dengungan tumpul dari dalam, menyebarkan oli yang terbakar. Tiang-tiang lampu penerangan di stasiun padam seketika. Lampu depan jeep, yang berada tepat di bawah hujan api oli mendidih, menjadi buta. Para prajurit melompat mundur, menutupi wajah mereka dengan tangan. Kegelapan dan kabut pekat seketika menelan tempat itu. Ayo pergi, bentakku, menarik Ibu Ningsih dengan paksa bersamaku. Kami merunduk ke bawah sasis gerbong barang terdekat. Tepat pada saat itu, ruang di atas kepala kami dihujani oleh tembakan panik yang membabi buta. Anak buah Baskoro menembak tanpa arah. Kehilangan orientasi akibat ledakan dan kegelapan yang tiba-tiba. Peluru berdenting memantul dari poros roda baja dan sambungan besi gerbong. Seseorang menjerit kesakitan. Sepertinya mereka mengenai teman sendiri. Jangan menembak, bodoh. Jangan tembakin. Kalian akan saling bunuh. Teriak Baskoro histeris, mencoba mengembalikan kendali. Kami merangkak dengan tangan dan lutut di bawah gerbong-gerbong, melintasi rel dan bantalan kayu yang berlumuran pelumas. Udara terasa menyengat, dipenuhi bau mesiu dan kabel terbakar. Aku mendengar kereta barang di jalur sebelah semakin mempercepat lajunya.
Suara rodanya yang bergemuruh menggetarkan tanah, meredam suara langkah dan napas berat kami. Lepaskan gerbong-gerbongnya. Sorot lampu ke bawah gerbong. Mereka tidak mungkin lari jauh. Suara Baskoro terdengar semakin jauh, tapi aku tahu kepungan ini akan segera menyempit lagi. Kami keluar dari bawah deretan gerbong ketiga. Di depan kami, di balik tirai kabut abu-abu, bergerak sebuah dinding tak terputus dari kereta barang. Satu-satunya menjadi bayangan. Ancaman tak kasat mata dan tak terhindarkan yang datang dari ketiadaan. Dua sorot senter taktis membelah kabut 10 meter dariku. Dua prajurit bergerak di sepanjang rangkaian, mengintip ke bawah gerbong. Mereka berjalan terlalu rapat satu sama lain, melanggar jarak aman. Ketakutan memaksa mereka merapat, dan itu adalah kesalahan mereka. Aku melompat ke piringan penyangga di antara dua gerbong, menarik tubuhku ke atap, dan menjadi satu kesatuan dengan logam dingin yang basah. Ketika dua sorot cahaya menyapu tanah tepat di bawahku, aku melompat turun. Sepatuku mendarat persis di bahu prajurit yang di belakang. Dia ambruk ke atas kerikil tanpa suara. Prajurit pertama berbalik, menarik senapannya, tapi aku sudah berada tepat di depannya. Tangan kiriku menepis laras senapannya ke samping. Tangan kananku melancarkan pukulan mematikan yang presisi. Prajurit itu seketika lunglai dan tumbang. Aku menarik kedua tubuh itu ke dalam bayangan gelap di antara poros roda, mengambil senter, dan mematikannya. Semenit kemudian, aku mengulangi manuver itu di jalur sebelah. Melumpuhkan satu orang lagi. Aku bergerak cepat, hanya menyisakan keheningan di belakangku. Kepanikan di antara para pengejar semakin memuncak. Mereka menemukan rekan-rekan mereka tergeletak, tak sadarkan diri dan tidak mengerti dari mana serangan itu datang. Baskoro tetap berada di dekat mobil jeep, hanya bersama 3 pengawal. Dia merokok dengan gugup, menatap ke dalam kabut. Wajahnya berkerut karena amarah dan ketidakberdayaan. Dia kehilangan pasukannya di labirin berkarat ini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memutarinya dari sisi sayap, memungut paku penambat rel besi yang berat dari tanah, dan melemparnya dengan kuat ke arah yang berlawanan. Besi itu menghantam tangki kosong dengan suara gemuruh, dan gemanya bergulung di antara rangkaian kereta. Ketiga pengawal Baskoro merespons suara itu dan berlari maju, mengangkat senjata, meninggalkan bos mereka sendirian selama beberapa detik. Detik-detik yang kritis. Itu sudah cukup. Aku muncul dari kabut tepat di depan sang kolonel. Dia hanya sempat membuka mulut dan meraih sarung pistolnya, tapi tanganku sudah mencengkeram lehernya dengan kekuatan baja, membanting tubuh besarnya dan memakukannya ke dinding luar gerbong yang dingin. Aku sudah menyelempangkan senapanku ke punggung. Aku butuh kedua tanganku bebas. Baskoro mendengar. Matanya terbelalak ketakutan. Dia mencoba menendang dengan lututnya, tapi aku memblokir kakinya, melumpuhkan kemampuannya untuk meronta. Sepertinya menggesek kerikil. Berapa? Rintihnya, mencoba melepaskan jari-jariku dari lehernya. Berapa yang kau mau? Aku akan bayar berapapun, berapapun. Aku menatap matanya yang memerah dan melihat di sana semua kebusukan yang telah melahap negaraku. Aku melihat orang yang memberi perintah untuk menyiksa seorang pemuda jujur di dalam sel, yang menjual senjata kepada preman, yang dengan tulus percaya bahwa nyawa manusia hanyalah sekadar angka di rekening dolar. Harganya adalah sebuah nyawa. Kolonel, kataku pelan, nyaris berbisik. Nyawa pemuda yang kau perintahkan untuk digantung, dan nyawa ibunya yang kau buru di hutan layaknya binatang. Aku tidak membunuhnya. Kematian akan menjadi jalan keluar yang terlalu mudah baginya. Aku menggeser cengkeramanku dan mendaratkan 2 pukulan pendek dan presisi di titik sarafnya. Pertama di bawah tulang rusuk, melumpuhkan sisa-sisa tenaganya dan menghancurkan keseimbangannya. Kedua di dasar rahangnya, mengirimnya ke dalam pingsan yang dalam dan berat. Baskoro lunglai dan merosot seperti karung ke atas kerikil kotor. Ketika dia sadar nanti, kerajaannya sudah akan runtuh.
Dokumen-dokumen itu akan berada di Jakarta, dan dia sendiri akan diburu oleh orang-orang yang jalannya telah ia halangi. Dan orang-orang itu tidak akan mau bernegosiasi. Aku berbalik dan menghilang ke dalam kabut sedetik sebelum para pengawal kembali ke mobil. Kereta barang sudah melaju dengan kecepatan lumayan. Gerbong-gerbong, Bergmer melintas. Aku berlari ke semafor tempatku meninggalkan Ibu Ningsih. Dia masih berdiri di sana, mendekap tas di dadanya, menggigil kedinginan dan tegang, namun matanya hidup, tajam. Menunggu. Sekarang. Teriakku, mengalahkan suara roda kereta. Aku mengincar sebuah gerbong tertutup yang pintu sampingnya terbuka di antara deretan gerbong yang mendekat. Lari di sebelahku, jangan tertinggal. Kami berlari di atas kerikil besar sejajar dengan kereta. Gerbong itu sejajar dengan kami. Aku meraih pinggang mantel tebal Ibu Ningsih dan, mengerahkan seluruh tenaga dalam satu tarikan, benar-benar melemparnya ke dalam gerbong yang bergemuruh itu. Dia jatuh di lantai kayu, berguling ke samping, tapi tidak melepaskan tasnya. Di detik berikutnya, aku meraih pegangan besi yang dingin dan menarik tubuhku masuk ke dalam. Kami berbaring di lantai yang kotor dan berbau batu bara, terengah-engah. Di luar pintu yang terbuka, melintas lampu-lampu stasiun pemindahan barang, siluet pabrik yang terbengkalai, dan sosok-sosok anak buah Baskoro yang kebingungan karena tak mendapatkan apa-apa. Kereta melaju semakin cepat, membawa kami pergi dari tempat terkutuk ini, menuju ke utara, ke ibu kota. Aku menutup pintu geser yang berat itu, membuat gerbong tenggelam dalam keremangan. Cahaya pagi yang redup menembus celah-celah papan. Di dalam terasa dingin. Namun di sini tidak ada peluru, tidak ada anjing pelacak, dan tidak ada orang yang ingin membunuh kami. Ibu Ningsih duduk di sudut, mendekap tasnya, menatapku dengan pandangan lama tak berkedip. Wajahnya, yang dipenuhi keriput dan tertutup lapisan jelaga, tampak anehnya tenang, bahkan damai. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh bahuku. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Dan kali ini, dalam kata itu tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, tidak ada niat untuk mengelabui siapapun. Hanya ada kebenaran, kebenaran yang murni dan sederhana. Aku duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung ke dinding baja gerbong yang bergetar, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ketegangan mulai perlahan meninggalkan otot-ototku. Tubuhku berdengung seperti senar yang ditarik terlalu kencang, tapi senar itu tak lagi putus. "Istirahatlah, Bu," jawabku. "Sekarang kita aman." Perjalanan ke Jakarta memakan waktu hampir sehari semalam. Kami duduk di gerbong barang yang dingin, mendengarkan bunyi monoton roda kereta. Dan suara itu terasa seperti musik paling indah di dunia. Kami jarang berbicara, tidak ada kebutuhan untuk itu. Kami berdua tahu apa yang telah kami lewati, dan kami berdua mengerti. Malam ini telah mengubah kami selamanya. Di pertengahan jalan, Ibu Ningsih tertidur, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tidak bergerak agar tidak membangunkannya, hanya duduk dan melihat lanskap abu-abu melintas di sela-sela papan gerbong. Pagi keesokan harinya menyambut kami dengan langit Jakarta yang rendah dan mendung. Ibu kota berdengung, sibuk, hidup dengan rutinitasnya yang gila dan acuh tak acuh. Ribuan orang bergegas mengurus urusan mereka sendiri, tanpa menyadari drama apa yang sedang terjadi di luar batas dunia mereka yang biasa. Kami turun di peron stasiun Senen. Ibu Ningsih menggandeng lenganku erat-erat. Kami terlihat seperti dua gembel jalanan, kotor dan kelelahan, dengan pakaian sobek-sobek. Namun di dalam diri kami ada keyakinan sekeras baja. Kami berhasil. Di dekat sebuah kios koran, seperti yang telah disepakati, menunggu seorang pria dengan mantel abu-abu biasa, teman mendiang putranya. Seorang pria dari struktur kementerian yang belum menjual hati nuraninya, satu dari sedikit yang tersisa. Ibu Ningsih berjalan menghampirinya. Mereka tidak berpelukan, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Ibu Ningsih hanya menyerahkan tas usang yang berat itu padanya.
Pria bermantel abu-abu itu mengangguk pelan. Tatapannya berat dan muram. Dia menatapku, menilai postur tubuhku dan jaket lorengku yang robek. Aku akan menjamin keselamatannya, katanya. Baskoro dan orang-orangnya akan membayar ini. Sistem kami bekerja lambat, tapi hal-hal seperti ini tidak akan kami biarkan. Tugasmu sudah selesai, prajurit. Aku mengangguk. Aku tidak butuh ucapan terima kasihnya. Aku berbalik menghadap Ibu Ningsih. Dia menatapku, dan air mata sebuah rezim telah runtuh, menyisakan kekacauan dan kehampaan. Tapi selama aku berjalan di jalanan Jakarta yang dingin ini, ruang hampa di dadaku telah terisi. Wanita itu, yang telah kehilangan segalanya, mengingatkanku mengapa aku memiliki keahlian yang kumiliki. Aku merapikan kerah jaket lorengku yang pudar dan melebur ke dalam kerumunan pagi Jakarta. Perangku belum berakhir, tapi sekarang, aku tahu untuk apa aku bertarung.